Dan kemudian karena adanya krisis identitas, jadi orang-orang lansia itu kemarin kita sudah bahas mengalami krisis identitas ya karena merasa sudah tidak berguna, merasa diabaikan gitu. Nah ini semuanya ini berhubungan dengan kedekatan hubungan dengan apa namanya dengan orang-orang sekitar, utamanya adalah dengan keluarganya, dengan pasangan hidup, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, kemudian juga dengan saudara-saudaranya gitu ya, teman-temannya. Nah, semakin dekat hubungan, hubungan yang dimiliki gitu, maka ketika terjadi perpisahan gitu ya, maka peluang sindrom hambanya juga semakin besar. Kok saya sekarang sendirian ya, saya sekarang kok tidak memiliki teman gitu. Gak enak banget ya PPT-nya ya. Nah, ini berhubungan dengan kesepian ya. Berhubungan dengan kesepian, maksudnya bukan sekedar fisik itu kan tidak bisa melihat langsung gitu ya, tidak tidak bertemu, tetapi juga melainkan adanya perasaan dibutuhkan oleh anak-anak yang menjadi berkurang kan anak-anak sudah mulai mandiri gitu ya, sudah tidak tergantung dengan. Nah, ternyata pada saat tertentu itu orang-orang tua merasa kok saya sekarang sudah tidak dibutuhkan anak-anak saya ya. Kok saya sekarang udah nggak dibutuhkan oleh anak-anak saya. Nah, itu membuat lansia itu merasa kesepian. Nah, karena peran sebagai orang tua mulai terkikis, anaknya sudah sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sudah memiliki keluarga sendiri. Perasaan kesepian yang dialami oleh orang tua yang berusia lanjut dapat berpengaruh negatif pada kesehatannya. Nah, ini bisa kemudian bisa menyebabkan sakit. Sampai sini atau lanjut dulu? Lanjut, Bu. Baik. Perasaan kehilangan dan krisis identitas pada lansia. Menurut Coles, ini penelitian di Turki ya, penelitian yang di Turki. Nggak tahu kenapa nggak penelitian di Indonesia aja gitu. Anak kelak dapat membaktikan diri kepada orang tuanya. Nah, secara umum anak dan menantu diharapkan dapat turut menunjang kesejahteraan orang tua. Nah, ini kan biasanya pada kelompok 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 komunal. Ya, kelompok yang orang yang apa namanya tidak individuasi gitu ya, bukan orang yang individualis gitu biasanya kayak seperti di Indonesia lah, kita lihat aja di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan ya anak dan menantu juga sama-sama merawat orang tuanya gitu, karena prinsipnya adalah menantu ya orang tua gitu. Jadi sama-sama membaktikan diri pada orang tua. Nah, orang tua akan merasa cemas. Orang tua merasa cemas, diabaikan, dan cenderung ditelantarkan. Nah, itu kemudian akan menyebabkan terjadinya krisis identitas dan kita ketidakberdayaan. Eh, Mungkin Bapak Ibu semua sudah melihat itu ya, saya baca di YouTube itu.
apa yang viral, dua orang anak menyerahkan orang tuanya ke yayasan lansia gitu, kemudian eh, sampai menandatangani bahwa nanti kalau sampai meninggal pun tidak usah dikabari gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Padahal ditinggal anaknya saja gitu ya, ditinggal anaknya saja orang tua sudah kesepian gitu. Nah, menghadapi ketidakberdayaan dan ketidakmaknaan itu diantaranya adalah apa ketika menghadapi kecemasan menghadapi kematian. Jangan-jangan saya nanti ketika saya meninggal tidak ada yang mendampingi gitu ya. Nah, kemudian karena cemas ini dia berusaha melakukan kompensasi atas ketidakberdayaannya untuk melakukan sesuatu. Jadi eh, untuk menunjukkan identitasnya gitu ya, untuk menunjukkan identitasnya itu lansia itu melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian, bisa kemudian yang bisa dianggap apa bermanfaat, yang bisa dikenang. Saya punya cerita ini, mudah-mudahan apa ya menjadi itibar bagi kita semua gitu ya. Kalau diruntut-runtut sebetulnya masih ada hubungan hubungan saudara dengan keluarga kami gitu ya. Eh, kalau saya bercerita itu nanti tuntutannya itu dari keluarga pihak abah dan ibu saya itu akan gandeng, akan ketemu. Mungkin Mas Muni sudah tahu ya, saya sering cerita bahwa ibu saya dengan abah saya itu sepupuan. Ya, ibu saya dengan abah saya sepupuan. Jadi ketika saya menceritakan mbah gitu bisa jadi kalau dari kalau dari keluarga abah saya itu nanti akan otomatis karena yang di Semarang sini ya yang keluarga abah saja ya juga otomatis keluarga ibu saya. Nah, alhamdulillahnya lagi si mbah yang saya lansia yang saya ceritakan itu rumahnya berapa rumah dari saya ya saat depan rumah saya selisih satu dua tiga selisih tiga rumah dekat rumah saya. Jadi seberang seberang jalan saya itu sempit gangnya sempit gitu ya. Oh, ya tapi mobil masuk lah gitu ya. Itu dua tiga dua 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 rumah berseberangan. Nah, dianya itu sudah sepuh gitu ya, namanya juga lansia. Anak-anaknya udah punya rumah masing-masing. Si Mbah Kakungnya itu sudah meninggal. Kemudian yang di anak-anak yang tinggal dengan dia, anak yang tinggal dengan dia itu apa ya? Kalau saya bilang enggak pinter itu apa? Enggak perhatian gitu ya, enggak perhatian gitu malah sering terjadi konflik. Terjadi konflik dengan anaknya bahkan kalau pagi itu kalau pagi itu pasti ke rumah saya itu hanya untuk minta air panas. Hanya untuk minta air panas. Jadi kalau pagi-pagi gitu, ibu saya, emak saya itu pasti ngerebus air itu hanya untuk. Nah, sekali waktu rumahnya sering kosong, jadi dia sering sendirian. Sekali waktu itu si lansia itu ngomong sama suami saya dengan suami saya deket. Itu dia bilang gini, eh nanti kalau rumah ini sepi gitu ya, rumah ini sepi. Kalau saya sampai 2 hari tidak kelihatan gitu. Maksudnya tidak keluar rumah. Tolong tengok ke kamar. Ke kamar. Jangan-jangan nanti saya sudah meninggal nggak ada yang ngonangi gitu ya, nggak ada yang ketahuan. Nah, kemudian sekali waktu eh, musola di depan rumah saya itu, musola di depan rumah saya itu yang di Serambi itu ada diberi gudang gitu ya, memang sengaja dibuat gudang, tetapi pintunya itu baguslah gitu. Karena om saya, adiknya Abah itu orangnya sangat artistik gitu ya. Jadi pintu gudang pun dibuat indah gitu.
Kemudian si mbahnya itu bilang gini, ini buat apa? Kok bagus banget gitu. Terus suami saya jawab, gawe kamar. Gitu. Terus si lansianya itu bilang gini, malah aneh toh nanti saya yang tak tidur di situ gitu. Jadi eh, si lansia itu merasa kesepian ya meskipun dia punya banyak anak gitu, tapi anaknya itu jarang ada yang datang gitu, meskipun hanya satu kampung gitu, meskipun hanya satu kampung. Terus kalau saya berpikirnya begini, kadang-kadang nuwun sewu ini kalau ini hanya hanya pandangan saya saja. Kadang-kadang kalau ada anak banyak itu saling apa ya? Kalau bahasa Indonesianya jaga itu apa tuh? Mengharapkan, saling mengharapkan gitu. Paling nanti si ini udah ke rumah, si ini sudah ngirim makan sama sudah ngirim makan, si ini paling sudah ngirim makan gitu. Nah, karena saling mengharapkan itu akhirnya malah nggak ada yang mengirim gitu kan, malah nggak ada yang mengirim gitu. Sampai kemudian si lansia itu sering-sering nangis gitu ya, sering nangis. Akhirnya makan di rumah saya gitu. Tapi alhamdulillah saya bersyukurnya gitu ya, bersyukurnya itu lansia itu meninggalnya itu duluan daripada ibu saya karena nuwun sewu. Saya kadang kalau ngadepi si Embah itu saya sendiri nggak sabar. Orangnya cerewet ya, Pak. Nah ini, karena dia itu kan sudah cemas nih, kecemasan menghadapi kematian. Nah kemudian apa? Untuk dia itu kemudian mengkompensasi perilakunya itu, alhamdulillah kompensasinya bagus gitu ya. Dia itu kemudian baik pada orang. Kemudian ketika ada musola, tahu musola akan akan dibongkar, musola di depan rumah saya, bukan di depan rumah sih, di samping ya, di samping rumah saya. Jadi rumah saya itu kalau kita kalau di musola itu rumah saya itu di depan musola. Kalau dari rumah saya itu samping 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 rumah saya. Jadi musolanya itu kan musola menghadapnya kan ke timur ya, rumah saya menghadap ke selatan gitu. Dia langsung tanya, "Kim mau diapain nih?" Misalnya ada orang ngukur-ngukur gitu, mau dadani, mau diperbaiki, langsung dia alhamdulillahnya, langsung dia saya nitip gitu. Nah, itu adalah bentuk kompensasi supaya dia merasa menghilangkan kecemasannya ini. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan enggak? Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau lanjut dulu? Jelas Bu, mungkin dilanjut dulu. Nah, nah ini selain itu kemudian pendekatannya pendekatan spiritual ya, beramal untuk musola atau mungkin mendekatkan lebih-lebih ke ibadah-ibadah gitu. Kadang-kadang orang-orang tua itu kalau sudah sepuh gitu ya, itu pada ikut torekoh ya, ikut torekoh itu atau mondok gitu. Untuk mengkompensasi ini. Kehilangan dan kesepian relasional adalah kesepian yang ditimbulkan oleh kepergian seseorang yang memiliki hubungan emosional yang dekat. Itu namanya kehilangan dan kesepian relasional. Kesepian yang ditimbulkan oleh kepergian seseorang yang memiliki hubungan emosional yang dekat. Itu kemudian bisa menyebabkan stres gitu ya. Sebabnya apa gitu bisa karena kematian pasangan gitu ya, pasangan hidupnya meninggal, kemudian karena perceraian, keterpisahan, kematian anggota keluarga, perkawinan dan rekonsiliasi perkawinan, menikah lagi gitu kan, dan pensiun. Nah, kalau di eh, eh, bentuk-bentuk stres itu sebetulnya ada nilainya, ada nilainya. Kematian pasangan itu nilainya berapa gitu. Cuman saya lupa buku saya yang mencatat tentang itu di mana. Kemudian eh, pensiun itu derajatnya berapa, dapat skor berapa itu ada.
bentuk-bentuknya dia terus seterusnya karena kematian pasangan gitu ya, kemudian menjadi kehilangan teman, bisa ya sekarang kehilangan teman gitu. Nah, namanya ini Van Barsen menjelaskan dengan teori keterpisahan sosial. Keterpisahan dengan pasangan. Nah, ini tentu berat banget ya. Sehingga pasangan itu bisa kehilangan makna dirinya, ada yang hilang. Nah, ini memicu kesepian emosional. Akhirnya kayak sepi, nggak ada semangat hidup. Kapan dia saya menyusul gitu. Biasanya kalau orang-orang yang ini yang terpisah dengan pasangannya itu terus sepanjang yang saya tahu ya, saya lihat beberapa yang kemudian masih ada kesehatannya itu menjadi merosot, kesehatannya menjadi merosot gitu. Nah, itu karena eh, kesepian emosional ini. Nah, ketika lansia mengalami kesepian emosional, maka kehadiran sahabat atau kerabat memiliki fungsi setara dengan pasangan hidupnya untuk setara di sini artinya adalah bisa untuk apa ya menghibur gitu, bisa untuk menghibur. Ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian gitu ya, ada yang memiliki cerita gitu tentang orang-orang yang terpisah dengan pasangannya itu kesepian emosionalnya seperti apa? Ada yang mau menyampaikan mungkin? Ada yang mau disampaikan atau lanjut dulu? Kesepian menurut Baker dan Mayon adalah ketakutan akan kesepian dominan pada dewasa hingga lansia. Orang yang mulai 51 tahun sampai sampai sekesana gitu ya. Itu eh, adalah ketakutan yang dominan. Mungkin kalau yang eh, paruh baya itu rumahnya menjadi sepi karena anak-anaknya sudah pada nikah keluar atau anak-anaknya mulai berangkat kerja gitu ya, kerja di luar kota atau anak-anaknya kuliah di luar kota itu sehingga kemudian menjadi kesepian. Sumber ancaman yang terbesar adalah keterpisahan dengan anggota keluarga. Takut terpisah, takut pisah dengan keluarga. Nah, menurut kan Hesling dan Russell, rasa kesepian itu akhirnya berhubungan dengan efek negatif, menjadi menyendiri, kemudian menyerang menjadi penyakit fisik, psikosomatis, sakit-sakitan gitu ya. Kalau tidak bisa mengatasi dengan baik, mungkin bisa bunuh diri. Nah, menurut Kahn, efek negatif berperan besar dalam menjembatani dukungan sosial dan kesejahteraan hidup seseorang. Ada hubungan antara kesepian dengan depresi. Jadi orang yang kesepian itu depresinya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak kesepian. Nah, ini mungkin bisa
Kalau ada yang ingin membuat penelitian tentang ini silahkan gitu ya. Ada hubungan ini kalau ini namanya hipotesis ini, ada hubungan antara kesepian dengan depresi. Mungkin ada yang tertarik untuk meneliti tentang lansia, cuman ya kalau meneliti lansia itu effortnya lebih besar ya. Karena kalau kuantitatif itu berarti harus menggunakan skala psikologi gitu. Orang-orang lansia ya kasihan kalau harus diminta ngisi skala sampai berlembar-lembar. Boleh apa? Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Nah, kesepian dan penyakit. Dari sejumlah penelitian, kesepian merupakan prediktor munculnya gangguan penyakit. Jadi karena kesepian kemudian menyebabkan munculnya beberapa penyakit. Kesepian berhubungan erat dengan ketangguhan seseorang menghadapi stres dan upaya mengatasinya. Nah, jadi hubungannya erat sekali ya dengan ketangguhan itu bagaimana seseorang mengatasi gitu. Ancamannya lebih buruk daripada kesehatan. Artinya adalah kesepian itu lebih lebih menakutkan gitu ya daripada kesehatan itu sendiri. McKinley menyebutkan kesepian menumbuhkan perasaan tidak utuh pada seseorang. Misalnya nih, sekarang kan banyak ya, karena ini di luar negeri, kalau di luar negeri itu kan banyak yang para lansia dimasukkan ke panti gitu ya. Para lansia dimasukkan ke panti. Sehingga ketika ada salah satu teman pantinya meninggal, itu dia menjadi kok kayaknya ada yang kurang gitu. Kenapa? Karena tempat berbaginya menjadi berkurang gitu ya, soulmate-nya sudah nggak ada, jalinan sosialnya juga mulai lemah, kemudian menjadi peluang rentan terhadap penyakit-penyakit. Nah, yang awalnya orangnya sehat, tapi karena dia merasa kesepian, akhirnya menjadi penyakit. Jadi ya benar gitu ya, kalau kita tuh di banyak di apa dianjurkan untuk banyak-banyak reuni gitu ya, supaya ketemu teman-teman gitu. Cuman awal-awal itu jangan sering-sering reuni, nanti ketemu mantan gitu. Bener nggak sih? Jangan reuni nanti ketemu mantan. Terus saya akan jawab kalau saya Sinten. Sebentar ya, saya pindah tempat. Ada tamu.
eh, minta maaf ya, ada tamu jadi saya harus pindah pindah tempat. Nah, ini sampai mana tadi? Oke ya, jadi kesepian itu menjadi seseorang merasa kehilangan gitu ya. Ada sesuatu yang kurang dalam dirinya sehingga menyebabkan eh, menjadi lebih rentan terhadap penyakit gitu ya. Tapi sekarang kan enak ya, sudah ada medsos, media sosial, orang-orang lansia pun sekarang pinter gitu, pinter menggunakannya. Sehingga eh, orang-orang lansia masih bisa dengan aktif gitu, masih sehat gitu karena merasa ada teman untuk curhat, ada teman untuk berbagi gitu. Kesepian dan bunuh diri. Nah, kayaknya kalau ini di tempat kita eh, jarang terjadi ya, meskipun mungkin ada, tapi jarang sekali. Ini adalah untuk orang-orang yang menurut saya apa ya, hmm, iman gitu ya. Stravinsky dan Byers mengatakan makin tinggi intensitas kesepian yang dirasakan, maka makin besar keinginan untuk bunuh diri. Itu penelitian. Insya Allah kalau di tempat kita enggak deh, gitu ya. Nah ini, menurut Robin Novick, Wayne dan Alabek, kecenderungan bunuh diri karena tekanan hidup, konflik antar anggota keluarga, keterpisahan, perkabungan, gangguan kesehatan, dan masalah keuangan. Ini jadi menurut penelitian pada 2001 itu orang-orang lansia, lansia melakukan bunuh diri itu karena ini penyebabnya tekanan hidup. Tekanan hidup itu ya macam-macam ya. Terlalu luas. Konflik dengan keluarga itu bisa menjadi tekanan hidup. Terpisah dengan orang yang disayang itu bisa tekanan hidup. Berduka yang terlalu, berduka perkabungan, duka cita yang terlalu apa terlalu dalam. Kemudian gangguan kesehatan, sakit nggak sembuh-sembuh, masalah keuangan. Itu menurut penelitian itu menjadi penyebab kenapa lansia melakukan bunuh diri. Nah, ini dampak peningkatan pendapatan istri terhadap kesejahteraan psikologi suami. Ada enggak sih dampaknya gitu ya? Penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Aging and the National Institute of Child Health and Human Development, ini para suami itu akan mengalami depresi, ketidakpuasan hidup, dan gejala fisik ketika pendapatan istri itu meningkat. Ketika pendapatan istri meningkat, malah dia itu mengalami hal-hal yang seperti ini. Benar apa enggak? Ya, silahkan gitu ya. Tingkat pendidikan dan kebahagiaan perkawinan tidak berpengaruh ternyata. Tidak. Nah, peningkatan pendapatan itu kesamaan dalam mengambil keputusan dan sharing tugas dengan suami. Ini yang penting. Gitu. Bagaimana nih? Kecuali kita pernah sudah membahas ya tentang konsep tradisional dan konsep egaliter. Mungkin kalau yang di atas ini itu adalah karena mengikuti konsep tradisional. Kalau konsep egaliter ya udah, ayo siapa yang punya kesempatan untuk maju ya silahkan. Tugas tugas rumah tangga ya ayo kita bagi bareng-bareng kan gitu.
Sampai di sini ada yang mau disampaikan enggak? Kalau enggak ada, saya lanjutkan aja deh. Nah, ini pendidikan kematian kayaknya karena ini di luar negeri ya, sehingga perlu kayak gini. Kalau kita kan semuanya harus siap gitu ya. Kemarin saya membuat tiba-tiba nggak tahu aja, tiba-tiba itu saya membuat story kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Gara-garanya saya lagi gini lagi ngadepin laptop gitu, sudah menjelang jam hampir jam berapa ya? Sudah menjelang hampir jam 11, hampir jam 11 malam itu saya masih di depan laptop. Suami saya bilang, "Bu," terus nyebut nyebut nama orang meninggal gitu. Masih ada hubungan Pak Desi dengan saya. Cuman yang saya miris itu dia itu sendirian gitu ya, ya dengan anaknya satu anak perempuan gitu. Kasihan sekali. Anaknya ditelepon pada ndak bisa gitu ya. Anaknya ditelepon dihubungi pada ndak bisa semua gitu. Saya ndak tahu kenapa gitu. Atau mungkin karena sudah jam 11 gitu sehingga ditelepon ndak bisa ya. Tujuannya adalah ini pendidikan kematian ini dapat mempersiapkan orang untuk mengerti dan menyadari kehidupan di dunia gitu ya, bahwa kehidupan di dunia itu adalah sesuatu yang bermanfaat gitu ya, sesuatu yang harus disyukuri gitu. Panjenengan-panjenengan semua tentunya sudah paham lah dengan yang ini. Bisa diberikan sebelum orang memiliki pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu artinya bukan dia mengalami mati, enggak, tapi dia pernah di dalam keluarganya itu ada yang meninggal gitu ya. Oh, ternyata begini ya rasanya ketika ditinggal oleh seseorang gitu. Eh, saya itu jadi cerita ya, saya itu pertama pertama kehilangan itu justru malah kehilangan mertua. Kehilangan mertua. Kalau kehilangan mertua, selang kehilangan mertua. Jadi waktu itu saya 1 tahun itu kehilangan 3 orang. Tahun 99 kalau tidak salah. Jadi Mas Munir, jadi saya itu masuk di Unisula itu, cobaan saya itu saya tahun pertama itu saya kehilangan 3 orang. Yang pertama itu bapak mertua saya. Kemudian setelah bapak mertua saya selang berapa bulan itu mbah 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 Kakung, bapaknya abah saya. Terus selang 1 bulan atau 2 bulan itu Mbah Tiri ibu saya itu berurutan tahun 99 semua. Nah, itu namanya pengalaman. Nah, Ros mengatakan mengidentifikasikan pentingnya melakukan konseling untuk mempersiapkan orang menghadapi kematian. Jadi di konseling gitu. Saya tidak tahu konseling menghadapi kematian itu seperti apa gitu ya. Islam mengajarkan bagaimana cara menghadapi kematian. Tema kehidupan umat Islam adalah menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ridho ya, hidup kita itu hanya untuk mendapat ridho Allah gitu, sehingga ketika kita mendapatkan ridho Allah ya udah gitu, kita siap gitu. Tapi apakah betul kita siap seperti itu? Anjurannya adalah sering mengingat bahwa usia seseorang itu ada batasnya. Anjurannya seperti itu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Saya kalau mau ngomong kayak gini tuh saya minder ya sama Mas Munir, sama Ustadz Dede gitu. Hmm. Anjurannya manusia mengisi hidupnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang berarti katanya apa khairunas anfa'uhum linnas. Makatan nggih, Mas Munir. Mas Munir nggak bersuara masih di kampus kah, Mas Munir? Nah, kok Islam terus? Saya jadi Islam mengajarkan umatnya untuk menerima kematian sebagai jalan menuju eksistensi yang lebih baik pada hari kemudian. Umat Islam diajarkan untuk mengharap kematian dengan akhir yang baik gitu ya, husnul khotimah.
Kematian adalah kesempatan untuk memikirkan dan mengingat kehidupan lain setelah mati. Kalau yang percaya ya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kalau nggak percaya ya monggo. Mempersiapkan diri dengan lebih baik dengan melakukan perbuatan yang baik lebih banyak. Kematian adalah kecobaan dan musibah yang melibatkan orang yang meninggal dan yang ditinggalkan. Ini kematian. Kehilangan. Kehilangan karena kematian orang dekat yang dapat mempengaruhi nyaris seluruh aspek kehidupan orang yang ditinggalkan. Apalagi kalau yang kehilangan itu adalah apa ya, pusatnya keluarga gitu ya. Pusatnya keluarga, kepala keluarga itu eh, bisa mempengaruhi semua aspek kehidupan. Kehilangan juga membawa perubahan dalam status dan peran dan memiliki akibat sosial dan ekonomi. Gitu ya. Kehilangan gitu ya. Statusnya mungkin dari secara apa? Secara sosial di masyarakat gitu ya. Eh, Suaminya mungkin pejabat dan ketika sudah meninggal otomatis gitu ya. Mungkin kecuali kalau yang tidak kehilangan status mungkin kalau bunyai gitu ya. Kalau sama-sama aktif di pesantrennya ya ketika Pak Yenya wafat ya tetap masih nggak akan kehilangan peran dia sebagai bunyai setahu saya. Akibat sosial itu tadi kalau suaminya memiliki status sosial yang tinggi di dalam masyarakat, ekonomi kalau sang suami adalah penopang tunggal ekonomi. Nah, mohon maaf nih Bapak-bapak, kalau ini saya apa namanya memihak sebagai perempuan. Saya selalu bilang gini, perempuan itu harus kuat. Perempuan itu harus bisa mandiri secara ekonomi. Bukan berarti saya ngajari mahasiswa-mahasiswa saya, gitu ya. Jenengan juga mahasiswa saya, mohon maaf. Eh, untuk berani dengan suami enggak sama sekali enggak. Tetapi adalah membekali kita. Kita enggak tahu ke depannya seperti apa sih. Kita enggak tahu ke depannya kita itu seperti apa. Kita selalu bersama suami kita enggak tahu. Toh kalau pernah ada penelitian eh, di suatu daerah ketika awal-awal ada eh, awal-awal ada serdik, awal-awal ada serdik itu katanya sih hasil penelitian bahwa ketika para guru perempuan gitu ya, para ibu guru itu mendapatkan serdik itu katanya penelitian teman-teman berlomba-lomba untuk mengajukan gugat cerai. Kalau menurut saya itu tuh sombong sekali gitu, sombong sekali. Perempuan mandiri secara ekonomi itu bukan berarti harus seperti itu. Enggak. Kita enggak tahu. Iya, mohon maaf nih. Suami kita lagi sakit. Kita masih bisa survive. Suami kita kehilangan pekerjaan. Kita bisa survive. Cerai, kita bisa survive. Satu, saya kayaknya sudah pernah menyampaikan bahwa kenapa perempuan itu selalu kalah gitu ya. Mohon maaf nih, terlalu kalau ada KDRT dia macam-macam apa diperlakukan tidak adil dia karena memang dia itu tidak kuat secara ekonomi. Jadi supaya ketika kita kehilangan kita masih tetap kuat ya kita harus kuat secara ekonomi. Kita harus kuat secara ekonomi. Bukan berarti saya tidak setuju enggak gitu enggak. Saya juga hormat dengan suami saya gitu ya. Ada yang mau disampaikan?
Baik. Hal pertama yang terjadi pada kedukaan atau grief adalah respon emosional yang dialami dalam fase awal kehilangan. Fase-fase awal kehilangan itu sangat kelihatan sekali yang mungkin mengurung diri. Nah, ini pola klasik kedukaan terjadi dalam 3 tahap ini. Terguncang dan tidak percaya, masuk sih gitu ya. Terobsesi dengan kenangan orang yang sudah meninggal, teringat gitu, selalu teringat hal-hal yang apa namanya, yang dilakukan bersama itu mulai teringat. Kemudian pemecahan itu artinya sudah bisa mulai menemukan jalannya gitu ya, sudah merelakan. Nah, orang yang berduka menerima kenyataan kehilangan yang menyakitkan dan menyesuaikan kembali kehidupannya dengan mengembangkan minat dan hubungan baru. Nah, ini. Ketika sudah menerima, maka dia harus bisa merekonstruksi kehidupannya selagi. Oh, saya sudah kehilangan pasangan hidup saya, maka saya harus merubah cara hidup saya. Kemudian mengembangkan yang awalnya tidak memulai, ayo kita cari hobi. Hubungan baru apa? Mungkin dengan pertemanan gitu ya. Saya kira kalau lansia itu kok ada enggak sih yang lansia menikah lagi? Ya mungkin ada juga ya, mbah saya aja. Mbah kakung saya juga ketika Mbah Putri yang saya ceritakan tadi meninggal, mbah kakung saya juga nikah lagi. Mbah kakung saya meninggal lagi dan ironinya itu istrinya sama ibu saya itu usianya hampir sama. Gitu. Ya, begitulah hidup. Proses menyesuaikan kedukaan, yaitu proses pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan kedukaan. Mulai bisa bisa menerima kenyataan bahwa orang yang kita cintai sudah tidak ada gitu ya. Meskipun kadang-kadang nggak, saya itu kadang-kadang masih eh, ibu saya gitu. Awal-awal ibu saya meninggal itu pikiran saya ternyata bukan saya saja, suami saya juga merasa gitu. Oh, mae ini nggak lungo gitu. Karena ibu saya itu sekali pada waktu-waktu tertentu itu mondok gitu ya, mondok 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 sepuh gitu ya, mondok torekot itu 1 bulan. Jadi ketika awal-awal itu, oh iya, mae mondok, gue mulai gitu. Awal-awal memang seperti itu. Sampai apa ya, akhirnya ya sadar gitu. 3 pola utama kedukaan. Kalau 3 pola itu berarti salah satu ya, berbeda dengan proses tadi. Kalau proses itu awal pertama, kedua, ketiga secara berurutan. Tapi kalau 3 pola itu berarti bisa salah satu. Orang yang mengalami kedukaan mengalami kesedihan yang tinggi. Jadi sedih sekali kemudian bisa menerima, bisa baik. Atau ketiadaan rasa berduka, tidak mengalami kesedihan segera atau nantinya. Jadi ditinggal orang, ditinggal keluarganya meninggal itu biasa aja, bisa aja gitu. Ya udah, mau ya udah meninggal ya udah, ngapain harus itulah pokoknya. Orang yang berduka tetap bersedih untuk jangka waktu yang lama dan mengalami kedukaan kronis. Apalagi kemudian kalau ada masalah gitu ya, kapan ya saya saya menyusul gitu. Nah, saya juga lihat apa namanya, yang tadi yang saya sampaikan kadang-kadang kalau saya mengatakan itu adalah cinta sejati gitu ya. Ketika pasangannya meninggal gitu, kemudian yang satunya itu eh, apa istilahnya, kesehatannya itu menurun dengan kronis. Saya ada cerita ini, ditutup biar suami saya nggak masuk. Karena ini saya mau cerita mbahnya suami saya. Mbah kakung suami saya itu ketika menikah itu anaknya selalu meninggal. Ketika menikah itu anaknya selalu meninggal. Ini cerita ya wawu alam ya, mau dipercaya monggo. Terus kemudian ada orang yang apa namanya menyarankan gitu
menyarankan untuk pisah gitu, untuk pisah. Jadi Mbah Kakung itu ketika dengan Mbah Putri itu punya anak selalu meninggal, yang hidup itu cuma satu, ibu ibunya mertua saya, ibu mertua saya. Yang lainnya itu kakaknya itu meninggal semua. Kemudian eh, dipaksa untuk pisah, Mbah Kakung nikah lagi, Mbah Putri nikah lagi. Mbah Kakung itu nikah lagi berapa kali ya? Dua kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat dari cerita suami, dua kali nikah, tetapi tidak memiliki anak. Nah, yang Mbah Putri itu nikah cuma satu kali, memiliki anak satu, dua, memiliki tiga anak dengan Mbah, memiliki tiga anak. Nah, Allah itu kan skenario bagus sekali ya. Bapak mertua saya itu buat rumah, beli rumah baru, itu segang, satu gang dengan rumahnya Mbah Putri. Cuman kayak kayak apa, gang depan dan belakang gitu, gang depan dan belakang. Nah, Mbah Kakung itu ikut ikut mertua saya. Mbah Putri tentu dengan di rumah induknya Mbah Putri sampai sekarang. Anehnya, meskipun mereka itu sudah tidak suami istri, gitu ya, tidak suami istri itu, eh kalau Mbah Kakung marah gitu ya, Mbah Kakung marah, kalau Mbah Kakung marah itu yang bisa menenangkan itu Mbah Putri, meskipun sudah bukan istrinya. Kalau Mbah Kakung marah itu yang bisa menenangkan Mbah Putri. Jadi dipanggil sama ibu mertua saya gitu, suruh menenangkan Mbah Kakung. Nah, terus Mbah Putri wafat nih, Mbah Putri wafat. Mbah Putri wafat. Nah, ketika Mbah Putri wafat itu, setelah Mbah Putri wafat itu Mbah Kakung kesehatannya semakin menurun. Padahal sudah nggak ada hubungan suami istri itu. Kesehatannya semakin menurun. Sampai kemudian wafat, Mbah Kakung itu wafat tahun 93 atau 94 ya. Pokoknya setelah itu saya menikah. Itu. Nah, ini yang kedukaan yang lama gitu ya, meskipun nah ini saya kadang berpikir ini sudah nggak ada suami, udah nggak jadi suami istri secara sah, tapi kok ikatan emosionalnya sangat kuat sekali. Ada yang mau disampaikan sampai di sini? Beberapa asumsi yang sering ditemukan kaitannya dengan kedukaan, depresi itu jauh dari universal. Jadi tidak semuanya orang yang mengalami kedukaan itu mengalami depresi. Kesedihan yang tinggi pada saat awal tidak serta-merta mengalihkan permasalahan jangka panjang. Setelah sedih kemudian selesai, enggak. Pasti harus ada penyelesaian. Tidak semua orang perlu membahas kehilangan atau akan mendapat manfaat dari melakukan hal tersebut, bercerita gitu. Jadi ya, artinya adalah eh kadang-kadang kita itu kan melakukan gimana meninggalnya gitu, enggak manfaat gitu. Tidak semua orang kembali normal dengan cepat, itu tadi yang duka terlalu lama. Orang tidak dapat selalu menyelesaikan kedukaan dan menerima kehilangan. Kemudian terapi kedukaan, grief terapi adalah perawatan untuk membantu coping yang kehilangan. Bagaimana seseorang bisa eh, bisa bangkit dari kehilangan. Nah, ini menghadapi kematian setiap masing tadi. Kematian adalah fakta biologis yang memiliki aspek sosial, budaya, agama, hukum, psikologis, perkembangan, medis, etika, dan saling berkaitan satu sama lain. Fakta biologis jelas berhentinya nafas gitu ya. Memiliki aspek sosial.
aspek hukum, aspek budaya, karena budaya yang satu dengan budaya yang lain itu dalam perawatan jenazah itu berbeda-beda. Kematian adalah penghentian proses jasmani, sudah berhenti. Tanatologi itu adalah kajian mengenai kematian atau sekarat yang dibuat program untuk membantu orang-orang menghadapi kematian. Tanatologi. Jadi kayak suntik mati gitu ya. Perawatan hospice adalah perawatan yang hangat, mandiri, dan terpusat pada pasien dan keluarga. Jadi ketika ada pasien yang sudah dianggap kritis gitu, dibuat suasananya itu senyaman mungkin sehingga pasien menjadi nyaman dan bahagia gitu. Perawatan paliatif ditujukan untuk meringankan rasa sakit dan penderitaan, kontrol berbagai gejala, membiarkan pasien meninggal dengan nyaman dan mulia. Saya kira kali ini di Indonesia sudah ya. Kadang-kadang ada dokter, mohon maaf nih bener enggak sih, udah anu aja dibawa pulang aja gitu. Mati otak. Apabila seluruh aktivitas elektrik di otak berhenti selama periode tertentu. Nah, ini dilihat dengan EEG. EEG yang mendatar yang merekam selama periode tertentu ini ya, mati otak. Jadi kalau sudah mati otak ya sudah. Otanasia itu menghilangkan rasa sakit pada orang yang menderita sakit yang sulit disembuhkan. Menghilangkan rasa sakit pada orang yang menderita sakit, yaitu suntik mati itu tadi otanasia. Atau mungkin yang orang medis otanasia itu apa Bu Anis? Euthanasia aktif terjadi apabila kematian disebabkan oleh suatu usaha yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang gitu ya. Atau mungkin yang dimaksud di sini ketika di ICU itu alat-alat bantunya dilepas gitu ya. Sedangkan euthanasia pasif terjadi ketika seseorang diizinkan mati dengan mencabut, oh ini yang euthanasia pasif. Kalau yang aktif, oh ya sudah mungkin dengan menyuntikkan suntik mati gitu ya. Bunuh diri berbantuan dokter atau orang lain membantu seseorang untuk meninggal dengan menyuntikkan racun mungkin. Nah, berdasarkan penelitian tentang pengalaman menghadapi kematian, near death experience, maka ditemukan 9 elemen ini. 9 elemen yang umum terjadi orang yang mendapatkan pengalaman mati suri ini. Ini saya ambil dari bukunya, buku apa ya lupa saya. Bukunya Papalia kalau tidak salah. Terjadi mendengar suara-suara aneh, terdapat suara yang mendengung atau berdering yang disertai perasaan kedamaian, kehilangan sakit, pengalaman keluar dari tubuh, terangkat cepat ke atas. Orang-orang katanya kalau yang mati suri itu mengalami ini ya alami shock. Ada pengalaman dalam terowongan seperti jalan terowongan, kemudian melihat manusia yang bercahaya. Wujud cahaya adalah wujud spiritual yang sangat kuat gitu, tapi tidak bawa alam bisawab ya. Sebagian besar masyarakat menganggap kematian adalah bukan akhir dari kehidupan, tetapi jiwa itu tidak akan mati ya kan. Kalau yang mati itu kan nyawanya yang berhenti, kalau jiwa itu kan tidak. Berbagai pandangan berbeda tentang kematian berdasarkan eh, kebudayaan. Mengandung banyak nilai dan filosofi. Nah, ada orang yang meninggal itu harus masak-masak gitu ya. Orang yang takziah itu harus dikasih makan gitu. Setiap yang datang takziah dikasih makan. Kalau di Jawa itu kan ada apa ya? Sahur tanah gitu kan makan. Saya juga kaget ketika ibu saya meninggal itu malam-malam itu buat nasi setampah gitu ya. Setampah, tampah tahu nggih, tampah deh. Tambah gitu terus cuman ringan sih, nasi, mie goreng, terus telur dadar itu terus diletakkan di depan rumah itu dimakan anak-anak, itu apa ya udah itu syaratnya udah saya ya nggih gitu aja.
Ada yang mengatakan kematian adalah hukuman terhadap dosa, penebusan kesalahan, pembalasan dari Tuhan. Kematian adalah kesepian dan cobaan atau bencana duniawi. Ini adalah pandangan-pandangan tentang kematian. Monggo kita mau percaya yang mana? Kita punya punya filosofi sendiri. Kematian adalah kehilangan permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan. Secara fisik, proses kematian adalah proses yang panjang dan berangsur-angsur yang masing-masing terdiri dari berbagai tanda yang menunjukkan kematian sedang terjadi. Jadi katanya itu kematian itu ada tanda-tandanya, cuman kita aja nggak paham katanya sih, gitu ya. Edi katanya, orang yang sedang menjemput maut berangsur-angsur lelah dan mengantuk, mungkin kesulitan untuk bangkit, semakin bingung dengan jalannya waktu, jadi kayak linglung, mulai tidak mengenal orang atau tempat yang familiar gitu ya, kayak bingung gitu, kesulitan pendengaran dan penglihatan. Ucapannya tidak jelas, tidak masuk akal gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mengatakan, oh itu ternyata kita sadarnya kalau orangnya sudah meninggal. Oh itu kemarin ngomong gini, ini toh maksudnya. Suara pernafasannya berat, kaki dan tangan dingin, tidak reflektif ketika sirkulasi menurun. Kulit menjadi pucat atau berbintik. Beberapa bagian dari tubuh, terutama bagian samping tubuh, berwarna gelap karena pembekuan darah sehingga menjadi biru atau ungu. Nah, ini ketika sudah wafat, maka akan dikenal dengan istilah lebam mayat dan kaku mayat. Ini. Pernafasan kalau ini sudah tahu ya, pernafasan berhenti, detak dan irama jantung berhenti, tidak ada respon terhadap stimulus, maka terbagi pada satu arah, enggak semuanya. Pupil membesar dan terpaku pada cahaya, kelopak mata terbuka atau tertutup. Hilangnya kontrol pelepasan, baik itu BAB atau BAK, kulit menjadi pucat, pendarahan pada tubuh sebelah bawah, semakin banyak bintik dan dingin dan kaku yang disebut dengan kaku mayat. Ini secara teori seperti ini ya. Kriteria kematian. Berhentinya pernafasan dan detak jantung atau kematian klinikal. Kematian Islam menurut Islam adalah ketika ruh terlepas dari tubuh manusia dan tidak kembali lagi dengan peran malaikat untuk mengambil ruh manusia dan memisahkan dari tubuh pada saat kematian. Ini saya ngambil dari buku Psikologi Perkembangan Islam. Kematian permanen adalah bersifat menetap sampai hari kebangkitan dan tidak akan hidup kembali. Sedang kematian sementara tidur. Tidur sebagai bentuk kematian kecil dapat bangun kembali setelah kehilangan kesadaran yang bersifat sementara. Dalam Al-Quran ada ya Ashabul Kahfi gitu. Kisah tidurnya sekelompok orang beriman selama ratusan tahun di Ashabul Kahfi 300 tahun di gua. Nah ini alam barzah ya, kematian alam barzah. Merupakan dinding pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, perantara dunia dan akhirat, lebih menyerupai alam akhirat, ruh terbebas dari tubuh, yang berperan adalah ruh, yang bersifat rohaniah, ruh itu bersifat kekal. Dalam berbagai budaya, sebelum tubuh mengalami tanda-tanda pembusukan, maka tubuh menjalani berbagai ritual penguburan. Ya kalau di Islam itu ya eh, disucikan gitu ya, penghormatan terakhir terhadap jenazah, penguburan, kremasi gitu. Teman saya itu adik kelas sih, ada kelas SMA itu eh, ikut. Salah satu guru SMA saya itu adalah Hindu. Orangnya cantik sekali. Orangnya cantik sekali, Hindu. Awalnya Islam, kemudian dapat suami Hindu, tapi beliaunya terkatut. Terkatut itu. Beliaunya ikut suaminya menjadi Hindu, kemudian dia itu ngambil ngambil kuliah S1 agama Hindu, sehingga dia terakhirnya menjadi guru agama Hindu. Dan ketika meninggal itu kan dikremasi ya. Ketika meninggal dikremasi. Terus murid-muridnya itu pada ikut di tempat kremasi.
pada ikut. Jadi eh mungkin pas apa mungkin tulang yang keras gitu ya, kedengar suara katanya kretek 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 gitu. Oh itu suara pas kepala itu gitu. Oh alam bisawab. Ini alam barzah. Nah, kehidupan setelah mati. Nah, Bapak Ibu semua, inilah yang membedakan kajian psikologi perkembangan kontemporer, kajian psikologi perkembangan kontemporer dengan kajian psikologi perkembangan Islam. Kalau kajian psikologi perkembangan kontemporer itu hanya membahas dari masa konsepsi sampai lansia, sudah meninggal, sudah tidak ada. Tetapi kalau psikologi perkembangan Islam itu sampai ini kehidupan setelah kematian, kita percaya bahwa setelah kematian itu ada kehidupan, yaitu hari kebangkitan. Nah, yang pertama kan ini alam barzah, kemudian yang kedua alam hari kebangkitan itu tidak dibahas pada psikologi perkembangan kontemporer. Tetapi di psikologi perkembangan Islam itu kita bahas. Tadi yang apa alam barzah sudah, sekarang hari kebangkitan yang melibatkan seluruh manusia dalam alam semesta. Dalam Al-Quran disebut hari kebangkitan dengan berbagai nama yang masing-masing menunjukkan karakteristiknya. Pertama adalah hari kebangkitan, yaitu masa ketika seluruh umat manusia dikumpulkan, hari berkumpul gitu ya. Dan hari penyingkapan, semua rahasia akan diungkap sesuai dengan realita, dan hari kemudian banyak manusia kecewa yang menyesal ketika di masa hidupnya itu banyak melakukan dosa. Nah, kehidupan surga dan neraka ini yang terakhir. Setelah melewati tahap penimbangan amal baik dan buruk, maka manusia akan diberi ganjaran sesuai dengan amal perbuatannya, mau ke neraka atau mau ke surga. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan atau cukup? Baru kali ini saya nggak dipotong ketika ngajar. Besok kita akan membahas tentang perkembangan manusia menurut psikologi Islam. Jadi saya mohon minta waktunya, ini masih 12, masih ada 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan kita ngisi aja kan, toh kita nggak ada UAS ya, UASnya dengan itu. Jadi besok kita akan membahas tentang sebentar. Jam berapa sih? Kalau saya lanjutkan pun nggak enak ya, ada tamu ya di rumah saya. Mohon maaf. Atau besok saja ketika saya minta bantuan panjenengan semua ketika pertemuan terakhir itu presentasi, mungkin bisa bisa presensi 2 kali gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi empat empat kali 2 kali pertemuan, sehingga kita pas pertemuannya menjadi 14 pertemuan. Ada yang mau disampaikan sampai di sini? Kalau tidak ada, matur suwun, saya cukupi. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya ketika kita nanti menghadapi menjadi lansia, pas kesepian sendirian di rumah gitu ya. Paling tidak harapan kita ada anak-anak atau keturunan kita yang bisa merawat kita. Dan itulah secara apa namanya, menurut psikologi kontemporer itu memang ada pendidikan pendidikan kematian. Baik, kalau tidak ada yang merespon, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak bosan mendengar suara saya. Bina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ibu, terima kasih. Terima kasih.